Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini blak-blakan mengungkapkan alasan darurat di balik rencana mengenakan bea keluar batubara. Purbaya bilang fakta ironis bahwa penerimaan negara dari sektor ini secara neto justru negatif. Purbaya menjelaskan bahwa meskipun perusahaan batubara menyetorkan pajak, penghasilan, royalti, dan juga pungutan lainnya, jumlah uang negara yang keluar untuk membayar klaim pengembalian kelebihan pajak alias restitusi ternyata jauh lebih besar. Akibatnya, neraca fiskal negara dari sektor batubara justru tekor. Pemerintah malah seolah-olah memberikan subsidi kepada korporasi yang menikmati keuntungan besar dari bumi Indonesia. Bahkan, saudara, ini secara gamblang, Menteri Keuangan Purbaya bilang, saya subsidi perusahaan yang kaya, wajar enggak? Berikut pernyataan lebih lengkap dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Netnya, dia bayar pajak, bayar ini, bayar PPh, bayar itu, royalti segala macam. Tapi ditarik di restitusi, saya dapatnya negatif. Jadi saya memberi subsidi perusahaan batubara yang udah pada kaya itu. Menurut Anda, wajar nggak? Undang-undang 3, gue ingetnya Undang-Undang 33 aja. Undang-Undang 45 pasal 33, gue lupa ayatnya. Kira-kira itu untuk bumi dan tanah dan untuk kemakmuran, sepenuhnya kemakmuran rakyat kan. Kalau ini enggak kan, diambil tanah, diambil bumi, ambil, saya bayar juga. Kalau gitu lebih baik saya tutup semuanya, industri batubara. Selesai, saya masih nol. Dari sisi fiskal, tapi kan nggak gitu kebijakannya. Kita cari yang optimal untuk semuanya, untuk pengusaha maupun untuk negara, untuk masyarakat juga. Kan pajaknya bukan saya pakai makan-makan, tapi tadi makan-makan ya. Kita pakai untuk program-program yang bisa memakmurkan masyarakat. Misalnya kayak bencana di Aceh, dari mana uangnya? Program pendidikan dari mana? Gitu kira-kira. Jadi kita cari balance yang pas buat semua pelaku bisnis maupun untuk negaranya. Tujuan kami bukan mematikan industri batubara, tapi mengoptimalkan pelaksanaan hak-hak mereka sehingga negara dan rakyat pun diuntungkan juga. Lalu saudara, sebetulnya berapa sih restitusi pajak batubara sehingga membuat Menteri Keuangan geram? Ini berdasarkan keterangan dari Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, pengembalian pembayaran atau restitusi pajak dari sektor batubara menembus angka 42,9 triliun rupiah per November 2025. Restitusi pajak ini terus membengkak setiap tahunnya. Kita lihat bagaimana dari restitusi pajak batubara 5 tahun terakhir. Kita lihat di tahun 2021 restitusi pajak untuk batubara hanya sebesar 5,7 triliun rupiah. Kemudian naik begitu, ini hampir 2 kali lipat di tahun 2022 sebesar 11,3 triliun rupiah restitusi pajaknya. Naik lagi sebesar hampir 9 triliun di tahun 2023 menjadi 20,2 triliun. Dan naik kembali saudara di tahun 2024 sebesar 25,2 triliun rupiah. Dan naik hampir 2 kali lipat lagi di tahun 2025 atau yang terbaru di tahun lalu restitusi pajak batubara sebesar 42,9 triliun rupiah di tahun 2025. Saudara, perlu diketahui ini setelah berlaku Undang-Undang Cipta Kerja, batubara dikeluarkan dari kategori barang tidak kena PPN. Dengan status ini maka wajib pajak berhak untuk mengkreditkan pajak masukan yang terkait eksportasi batubara sehingga para taipan batubara bisa memperoleh restitusi. Lalu seberapa besar total realisasi restitusi pajak? Kita ke data berikutnya. Nah, saudara, dari data Kementerian Keuangan, realisasi restitusi pajak hingga November 2025 ini sebesar 351,05 triliun rupiah. Ini naik sebesar 35,5% secara tahunan ataupun dibandingkan dengan November tahun 2024. Dan restitusi pajak terbesar penyumbangnya apa saja begitu? Variabelnya ada PPN dan juga PPNBM sebesar 247,16 triliun rupiah. Dan yang kedua yang terbesar yaitu PPh Badan sebesar 96,20 triliun
Saudara, dari data ini, PPN Komoditas Ekspor Batubara cukup mendominasi restitusi sehingga dipertimbangkan biaya keluar batubara atau ekspor yang direncanakan mulai berlaku pada awal tahun ini, tahun 2026. Lalu bagaimana skemanya? Kita lihat ke data berikutnya. Ya, Saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan bahwa dalam pembahasan tingkat teknis, usulan tarif bea keluar batubara yang mengemuka berada di kisaran 5 hingga 11%. Besaran pungutan ini akan menyesuaikan dengan level harga acuan batubara di pasar global. Secara rinci berikut ini, Saudara, apabila level harga batubara global ini rendah, maka bea keluarnya kemungkinan begitu skemanya ini sebesar 5%. Dan apabila levelnya menengah, maka bea keluarnya ataupun bea ekspornya sebesar 8%. Dan jika level harga batubaranya tinggi, maka bea keluar kemungkinan akan berada di 11%. Saudara, meski demikian, Purbaya menegaskan angka-angka ini belum final. Pasalnya, rancangan peraturan presiden yang menjadi payung hukum kebijakan ini masih dalam proses penyusunan dan masih menuai protes dari para pengusaha batubara. Padahal awalnya bea keluar komoditas batubara akan berlaku pada awal Januari 2026. Kemudian, Saudara, bagaimana kinerja saham batubara? Apakah terdampak dengan rencana penetapan bea keluar atau bea ekspor? Kita lihat ke data berikutnya. Ini dia, Saudara, selama sebulan terakhir sejak pembahasan terkait bea keluar emas dan batubara di Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal bersama Komisi 11 DPR pada pertengahan November 2025, tampaknya tidak ada pengaruh signifikan terhadap saham-saham yang bergerak di sektor pertambangan batubara. Ada yang naik, namun tak sedikit juga yang ambles. Kita lihat secara detail begitu, ini sebagai contoh perusahaan ataupun emiten yang bergerak di pertambangan batubara. Kita ke yang menghijau terlebih dahulu ataupun yang naik selama 1 bulan terakhir, Saudara, ada PT RO. Ini merupakan koleksi dari Taipan ataupun konglomerasi Prayogo Pangestu yang naik sebesar 3,72%. Namun di sisi lain, Saudara, ada juga yang koleksi dari Prayogo Pangestu yaitu Cuan, namun ini ambles begitu, turun sebesar 16,73% selama sebulan terakhir. Yang juga naik adalah PTBA. PTBA ini merupakan BUMN anggota holding Mind ID, di mana ini naik 1,74%, tipis saja. Dan ada juga ADRO ataupun Adaro yang naik tipis juga 1,38%. Sisanya memerah, ada AADI yang juga turun 5,70%, ada DSSA yang turun 4,87%, dan ada juga BYAN yang turun 1,83%, dan juga ada yang turun tipis yaitu ITMG di 0,34%, Saudara. Saudara, lalu seberapa darurat pemerintah memberlakukan bea keluar batubara? Apakah langkah ini akan secara signifikan menambah pendapatan negara? Usai jeda, Kompas Bisnis akan membahasnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Beras ini mengandung jamur dan bakteri. Sama dia digiling lagi, dikasih semudi. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Penculikan kan suasana agak sepi ya. Apa emang nggak kelihatan Pak waktu pas lagi ada rame-rame? Sasaran, setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Ultraflu, flu reda, lega rasanya. Ubah malas jadi semangat. Rasakan sensasi dan emosi dalam setiap aksi dengan berita olahraga terkini dari arena nasional hingga gelanggang dunia. Kompas Sport juga akan menyajikan sejumlah informasi olahraga menarik lainnya. Menjadi Kompas TV independen terpercaya. Kompas Sport. Ikuti pada hari dan jam berikut. Live di Kompas TV.
Upaya mencari solusi dari banyak sisi memerlukan pemikiran, kematangan, dan kebaruan. Dengan kesadaran guna menciptakan perubahan. Bersama saya, Yogi Nugraha, dalam Satu Meja The Forum. Kompor gas. Stand Up Comedy Indonesia Season 12 segera di Kompas TV. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, Saudara. Lalu seberapa darurat pemerintah menerapkan bea keluar batubara jika selama ini negara merasa dirugikan dari restitusi batubara? Mengapa aturan ini baru dibahas lagi akhir-akhir ini? Kita berbincang dengan Direktur Selyos Bima Yudhistira. Selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi. Mas Bima, ini setelah emas kini giliran batubara yang akan diterapkan bea ekspor ataupun bea keluar. Menurut Anda, apakah langkah ini memang sudah seharusnya dan darurat dilakukan oleh pemerintah? Sudah, bahkan restitusi pajak batubara ini harusnya tidak terjadi. Karena semua berasal dari Undang-Undang Cipta Kerja. Maka 1 tahun pertama kemarin Pak Prabowo, baik Sri Mulyani maupun Pak Purbaya di Menteri Keuangan, ini yang harus dilakukan pertama kali adalah mendesak agar ada revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Karena terjadi banyak permasalahan termasuk soal pajak berbagai komoditas itu sumbernya di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Pak Purbaya soal restitusi ini nggak bisa hanya merubah peraturan Menteri Keuangan, harus Undang-Undang Cipta Kerjanya yang direvisi. Nah itu. Kemudian kalau dilihat soal restitusi pajak dan juga bea keluar dari batubara, ini momentum. Kenapa? Karena apa yang terjadi dengan banjir bencana yang ada di Sumatera kemarin mau ditarik bagaimanapun, kesimpulannya salah satunya adalah penyebabnya ekspansi dari tambang. Nah, baik tambang emas, kemudian juga ada tambang batu bara juga. Nah, ini yang harus menjadikan dasar bahwa pungutan negara yang lebih besar terhadap komoditas seperti batu bara itu prinsipnya adalah polluter pay. Jadi siapa yang menyebabkan bencana ekologis dia harus membayar. Tapi di sisi yang lain tentu Pak Purbaya kan sedang butuh uang, sedang BU. Nah, oleh karena itu sektor yang paling strategis adalah mengejar kepatuhan, mengejar tambahan penerimaan dari ekstraktif, dari batu bara, nikel, emas, dan lain-lain. Itu. Jadi ada 2 fungsi tadi. Kalau kita lihat tahun ke tahun restitusi pajak batubara ini terus membengkakkan dan juga negara merasa dirugikan ataupun tekor gitu. Jika demikian menurut Anda setelah sekian lama mengapa ini baru dibahas lagi? Apakah lagi-lagi karena efek Undang-Undang Cipta Kerja tadi yang disebutkan oleh Anda? Iya, jadi ada kesadaran yang terlambat. Jadi pada waktu pergantian, Bu Sri Mulyani nggak pernah punya masalah soal ini gitu ya. Tapi begitu kemudian Pak Purbaya melihat kan ada pelebaran defisit anggaran, ada bencana ekologis, ini kelihatannya mulai mengorek lagi masalah soal restitusi dari batu bara. Ya saya setujunya apa nggak adil, karena batu bara ini adalah sektor yang sebenarnya dia kan tidak melakukan produksi dalam artian seperti industri pengolahan. Makanya klasifikasinya kan dipisah. Artinya apa? Dia punya konsesi lahan yang milik negara, kemudian dia melakukan eksploitasi, tidak semua melakukan reklamasi misalnya, meskipun ada dana jaminan reklamasi, CSR-nya juga tidak semua kemudian menjadi CSR yang bermakna buat masyarakat setempat, sumbangan terhadap negaranya itu kecil. Jadi kita bahkan mengusulkan kalau bea keluar itu salah satu instrumen, maka berikutnya lagi selain merevisi restitusi pajak batubara itu adalah menerapkan pajak produksi batubara. Jadi di negara lain itu sudah banyak yang melakukan itu. Itu kita estimasi 66 triliun Mas rupiah per tahunnya. Itu
bisa buat biaya rekonstruksi bencana di Sumatera yang butuhnya sekitar 60-an triliun juga. Oke. Jadi kalau kita bisa mencari cara-cara untuk mengejar kepatuhan dan tambahan pajak, sebenarnya ekonomi Indonesia justru diuntungkan. Mhm. Kalau tadi Mas Bima bilang sumbangan terhadap negara ini kecil dari sektor batu bara, lalu bagaimana jika nantinya betul-betul bea keluar ataupun bea ekspor ini diberlakukan? Bagaimana hitungan idealnya untuk bea keluar ini? Apakah jumlahnya kurang lebih harus sama dengan jumlah restitusi pajaknya atau seperti apa? Karena kalau kita lihat tadi bahwa target penerimanya hanya 20 triliun, berarti lebih kecil dari restitusi pajaknya. Ya, kenapa? Karena kan begitu ada restitusi pajak sebenarnya negara mengembalikan. Nah, konsep negara mengembalikan ini sebenarnya adalah konsep yang nggak fair. Mhm. Dan ketika didorong adanya bea keluar, nah ini sebenarnya negara sedang meminta apa yang menjadi haknya. Nah, dengan adanya bea keluar sebenarnya hitung-hitungannya sederhana. Kalau pemerintah punya bea keluar yang lebih tinggi untuk batu bara atau sebelumnya belum ada, itu sebenarnya akan membuat perusahaan batu bara itu melakukan dua hal. Yang pertama, dia akan lihat apakah jualan batu bara di dalam negerinya akan laku dengan harga berapa. Itu ada DMO batu baranya. Kemudian satunya lagi, kalau ternyata di dalam negeri juga harga DMO batu baranya kecil, maka dia harus exit dari bisnis batu bara. Exitnya kemana? Sebagian perusahaan batu bara yang besar-besar ya, mau kita sebut Adaro, kemudian ada Indika, Mhm. itu sekarang sudah punya anak usaha di sektor energi terbarukan. Jadi sebenarnya batu bara ini memang tidak ada pungutan berlebih dari pemerintah pun. Pak Purbaya nggak ngapa-ngapain, tidak ada bea keluar. Itu sebenarnya adalah bisnis yang bisa dikatakan sunset. Mhm. Sehingga banyak pelaku usaha batu bara itu bergeser ke sektor yang lebih menjanjikan ke depan. Ada Oke. yang buka hotel, berarti percaya pariwisata mereka. Ada yang Mhm. buka di sektor jasa lingkungan bahkan. Itu menunjukkan bahwa dalam 10 tahun ke depan memang prediksi harga batu bara meskipun ada konflik di Venezuela yang harusnya harga minyak hari ini naik kan tidak terjadi. Oke. Jadi batu bara 10 tahun ke depan itu harganya diperkirakan masih akan rendah. Oke, dalam jumpa pers dan juga keterangan terhadap pers beberapa waktu lalu oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, ini Mas Bima, dia menyebutkan ataupun menyinggung soal pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar begitu. Dalam Undang-Undang Dasar pasal 33 disebutkan bumi dan kekayaan alam dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Apakah rencana pemerintah terkait bea keluar ini merepresentasikan hal tersebut karena kan katanya uangnya bisa dipakai untuk pemulihan bencana Sumatera. Ya, betul sekali. Jadi sebenarnya Pak Purbaya itu pengen bilang perspektif yang sama lah dengan kita yang pro lingkungan. Cuman Pak Purbaya nggak mungkin langsung bilang saya pro lingkungan dan anti batu bara gitu ya. Atau membuat narasi bahwa batu bara menyebabkan bencana Sumatera itu biar biar kita aja gitu kan. Hmm. Tapi di sisi yang lain sebenarnya dengan menggunakan pasal 33 sebagai tameng, Pak Purbaya ingin bilang bahwa kerusakan yang ditimbulkan di Sumatera ini ada kontribusi dari sektor pertambangan. Yuk kita sama-sama membayar atas kerusakan tadi. Nah, sebenarnya jalur berpikirnya ke sana tapi dibawanya adalah pada ekonomi konstitusi gitu ya, bukan Hmm. langsung pada ekonomi hijau. Tapi di sisi yang lain memang betul karena bencana yang diakibatkan oleh sektor pertambangan ini ke depan itu akan lebih masif kalau tidak ada pungutan yang lebih besar ataupun perencanaan dengan pengawasan yang lebih ketat ke depannya di berbagai sektor pertambangan. Kedua, saya pikir Pak Purbaya juga punya tujuan untuk menggeser sebagian sektor-sektor pertambangan ini masuk ke dalam sektor strategis lainnya. Hmm. Kita punya 3 juta rumah, ya kita juga punya tadi sektor ekonomi kreatif. Masuklah ke sektor-sektor tadi sehingga bisa mendapatkan pendapatan buat perusahaan yang lebih besar. Jangan masuk ke sektor-sektor yang sebenarnya kalau uangnya untuk bencana berarti kan Hmm. itu ada kejelasan ya bahwa ada korelasi lah antara sektor pertambangan dengan banyaknya kerugian ekonomi di berbagai tempat. Oke, apabila kita masih berbicara terkait dengan pasal 33 tadi, Purbaya juga bilang jika tidak sesuai dengan pasal ini bisa saja perusahaan ini ditutup begitu. Namun kebijakannya tidak demikian. Apakah menurut Anda penerapan bea ekspor batu bara adalah win-win solution atau sebetulnya ya tutup saja gitu jika terus bikin tekor?
Ada dua hal. Oh, Pak Purbaya ini bukan Menteri SDM, yang artinya adalah kewenangannya di sektor kebijakan fiskal. Jadi yang diutak-atik bea keluar, PNBP di situ. Tapi di sisi yang lain, kalau memang ada kebocoran pajak, ada kemungkinan dilakukan misalnya transfer uang ke luar negeri atau ke negara-negara suaka pajak, dikasih tax amnesty sebelumnya juga nggak mengikuti tax amnesty, maka perusahaan ini atas wewenang dari Kementerian Keuangan bisa saja dibekukan, tapi dalam rezim perpajakan atau penerimaan negara bukan pajak. Tapi di sisi yang lain, kalau soal perizinan berarti kan bisa tanya ke Pak Bahlil selaku Menteri SDM. Nah, dua ini harus sinkron, Mas. Oke. Karena rezim batubara ada di dalam dua ini salah satunya ya, SDM dan juga Kementerian Keuangan. Tapi saya sadari bahwa apa yang disebut sebagai pasal 33 itu artinya juga kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat. Kemakmuran ini didefinisikan kalau sumbangan pajaknya terlalu kecil tidak adil, dibandingkan apa? Dibandingkan anti kemakmuran, yaitu aktivitas-aktivitas yang justru menyebabkan kerugian ekologis dan kerugian masyarakat. Nah, titik terangnya di situ. Jadi mau pakai pasal 33, mau pakai advokasi lingkungan, saya kira keluarnya sama, bahwa bea keluar ini momentum yang tepat untuk diterapkan. Artinya harus ada juga koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian SDM begitu ya. Kalau memang terkait juga koordinasi ini, kalau merasa dirugikan negara, apakah sebetulnya ada evaluasi ataupun perlu evaluasi besar-besaran di sektor industri ini? Oh ya, jelas semua ya. Saya pikir apa yang terjadi di Sumatera dan juga kontribusi ke pendapatan negara tidak terlalu besar, momentum untuk revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja terutama di dalam rezim pertambangan, dalam rezim migas di situ, dalam rezim izin lingkungan, itu juga semuanya harus dilakukan evaluasi. Dan semua orang saya kira kalau diminta untuk membantu ya, bagaimana menata ulang semua sektor pertambangan ini sehingga bisa lebih terarah dan juga kontribusinya bisa lebih besar tapi dampak lingkungannya bisa diperkecil. Nah, ini saya kira banyak yang akan membantu Pak Purbaya kalau jalannya ke sana. Dan di sisi yang lain juga kita melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Purbaya ini justru akan menarik lebih banyak lagi investasi di sektor non pertambangan. Karena Purbaya keras untuk ke sektor batu bara, maka investor di sektor energi terbarukan, baterai kendaraan listrik itu juga banyak yang tertarik untuk masuk justru. Berarti ada beberapa hal yang bisa digarisbawahi dari diskusi kita kali ini, Mas Bima. Ini bahwa bea keluar ini perlu dan juga darurat untuk dilakukan. Dan ini juga menjadi momentum untuk revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Dan Pak Purbaya tadi juga bisa jadi ini sebuah waktu untuk bergeser ke sektor strategis lain selain pertambangan. Karena ini juga akan menarik investor dari non-pertambangan. Terima kasih Direktur Selyos Bima Yudhistira atas waktunya bersama kami di Kompas. Terima kasih. Sehat selalu.